Halo guys, kembali lagi sama gue di sini di channel YouTube Mari Bercerita. Di sini gue akan meringkas dari film yang berjudul Polar. Film ini dirilis pada tahun 2019 sebagai peran utama Mads Mikkelsen. Langsung saja yuk kita menuju ke ceritanya. Ini adalah Wisla Duncan alias The Black Kaiser sebagai pemeran utama. Dia dulunya adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat berpengalaman yang bekerja kepada Blood. Ini adalah Blood Boss dari Wisla. Jadi pada perusahaan Blood, terdapat peraturan di mana anak buahnya yang sudah berumur 50 tahun wajib pensiun. Ketika itu umur Duncan adalah 49 tahun, dan ini adalah tahun terakhir Blood mempekerjakan Wisla sebagai anak buahnya dan Blood pun harus membayarkan uang pensiun sejumlah $8 juta kepada Wisla ini ketika dia pensiun. Lompat cerita dulu guys, ketika Wisla sedang tidak ada pekerjaan atau target dia hendak bersantai sejenak di salah satu rumahnya di Triple Oak. Sebelum perjalanan pulang dia mampir di sebuah toko untuk membeli beberapa kebutuhan, lalu pulanglah Wisla ke rumahnya yang berada di dekat danau. Ketika dia nongkrong di teras, dilihatnya dari jauh ternyata dia memiliki tetangga seorang wanita. Hari pun berganti malam, dan Wisla mendapat tugas dari Vivian sekretaris Blood untuk membunuh seseorang bernama Pedro Gonzalez, dia seorang Meksiko. Ini adalah Vivian, sekretaris cantik Blood. Lalu Wisla berangkat 1 hari lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Ketika Wisla ingin mendekati Pedro, dia harus menyamar sebagai tukang reparasi pintu karena kebetulan hotel tempat menginap Pedro itu pintunya sedang rusak. Ketika Wisla mendandani pintu itu keluarlah Pedro dari kamarnya karena suara dari servis pintu itu sangat berisik. Ketika Pedro keluar dari kamarnya dan marah-marah kepada Wisla yang sedang menyamar sebagai tukang reparasi itu, langsung dihajarlah Pedro dan ditembaklah kedua tangannya dengan tembakan paku. Karena Wisla sudah sangat berpengalaman dalam hal ini maka dibunuhlah semua anak buah dari Pedro. Ketika Wisla masuk ke kamarnya terdapat foto dirinya yang dimana tertulis bahwa dia adalah target yang akan dibunuh oleh Pedro dan anak buahnya. Wisla pun merasa dijebak akan tugas ini dan dia menelepon Vivian bahwa dia dijebak dan ada seseorang yang menginginkannya mati. Lalu diinterogasilah Pedro oleh Wisla, dan Wisla menanyakan siapa orang yang menginginkan dirinya mati. Tetapi Pedro enggan menjawab dan akhirnya dibunuhlah Pedro di hotel tersebut dan keluarlah Wisla dari hotel bersama teman wanita dan anaknya. Setelah misi membunuh Pedro selesai diteleponlah Vivian dan dikirimnyalah bukti bahwa Pedro telah tewas. Lalu pulanglah Wisla kembali lagi ke rumahnya yang bersalju itu. Di tengah jalan dia mampir ke warung kopi dan di sana bertemu lagi dengan Camille, dan mulailah mereka mengobrol dan Camille bercerita bahwa rumahnya ternyata dekat dengan rumah Wisla. Singkat cerita pulanglah Wisla dan di tengah jalan Wisla berhenti karena ada wanita yang ingin meminta bantuan karena mobilnya yang mogok. Ketika ditengoknya ternyata itu adalah Cindy, salah satu anak buah dari Blood. Cindy meminta tolong kepada Wisla, agar dia boleh untuk menumpang di mobilnya karena hari sudah mulai gelap, dan menumpanglah Cindy di mobil Wisla dan diajaknyalah Cindy ke rumah Wisla. Ketika mereka berada di rumah Wisla, malah yang terjadi mereka mantap-mantap. Ternyata ajakan Cindy untuk mantap-mantap adalah rencana dari Cindy dan kawan-kawannya untuk membunuh Wisla dan menculik teman wanita Wisla, yaitu Camille. Ketika Cindy diberi aba-aba dari temannya bahwa mereka sudah siap untuk membunuh Wisla dengan senjata snipernya, yang terjadi adalah ditembaknya Cindy oleh temannya sendiri. Lalu Wisla pun langsung mengambil pistolnya dan adegan tembak-tembakan pun terjadi. Dibunuhlah satu persatu dari teman Cindy, dan hal itu masih belum diketahui oleh Wisla siapa dalang yang menyuruh mereka untuk membunuh dirinya. Can you hear that? Alexei, activate Plan B. Yeah. A different name. No fucking names. Right. You know what this... Try not to be scared.
Ketika Visla kebingungan mencari informasi siapa dalang dari semua ini, dia menghampiri teman lamanya yang seorang informan dan dulunya anak buah dari Blood, yaitu Porter. I guess it's as good as mine. Ketika Visla dan Porter selesai mengobrol dan Visla ingin berpamitan, ditempellah racun dan pingsanlah Visla di tempat itu. Lalu Porter menelepon Vivian, untuk menginformasikan bahwa tugasnya sudah selesai. Barulah Visla mengetahui bahwa semua ini adalah perbuatan dari Vivian dan Blood. Singkat cerita lalu ditangkaplah Visla oleh Blood dan ditalinya tangan Visla di ruang penyiksaan di rumah Blood. Lalu disiksalah Visla oleh Blood berhari-hari lamanya. Music, please. Lalu, suatu saat ditusuklah Visla oleh Blood, dan patahlah pisau itu lalu patahan dari pisau tersebut tertinggal di dalam tubuh Visla. You broke my favorite knife. Ketika Blood selesai menyiksa Visla dan meninggalkan Visla sendirian, diambillah pisau yang tertinggal tadi oleh Visla dan dibukalah gembok yang mengikat tangannya itu. Esok harinya ketika Blood hendak berangkat ke ruangan Visla lagi, didengarlah suara teriakan dari pasukan Blood yang menjaga di sana. Dibunuhlah satu persatu pasukan Blood oleh Visla, dan ketika Blood mendengar teriakan dari pasukan yang menjaga Visla larilah Blood dari sana kembali ke ruangannya. Aksi tembak-tembakan pun terjadi dan dihabisinyalah semua pasukan Blood yang ada di sana. Meski Visla sempat tertembak beberapa kali, dia tetap berusaha kabur dari tempat itu dan singkat cerita akhirnya Visla dapat melarikan diri dari sana. Setelah lolos dari rumah Blood, lalu pergilah Visla ke tempat temannya yang bernama Jasmine. Jasmine adalah teman lama Visla yang dulunya memiliki profesi yang sama dengan dirinya. Sampailah Visla ke rumah Jasmine dan ketika hendak mengetuk pintu, datanglah Jasmine menodongkan pistol ke arah Visla, dan ketika Visla menengok barulah Jasmine mengetahui bahwa itu adalah teman lamanya yaitu Visla. Lalu Visla meminjam handphone Jasmine untuk menelepon Vivian, bahwa dia akan menyerahkan diri dan ingin menukar dirinya dengan Camille teman wanitanya itu. Lalu singkat cerita dirawatlah semua luka Visla oleh Jasmine di rumahnya. Ketika tersadar, bangunlah Visla dan memohon kepada Jasmine untuk membantu dirinya membalas dendam perbuatan yang sudah dilakukan Blood kepadanya. Lalu disuruhlah Visla berbaring sejenak oleh Jasmine, dan singkat cerita semua senjata yang Visla butuhkan telah disiapkan oleh Jasmine. Karena Visla menelepon Vivian terlalu lama, terlacaklah lokasi dari Visla. Lalu segeralah berangkat pasukan Blood dengan senjata lengkap dan bersama Vivian ke lokasi di mana Visla berada. Ketika Vivian sudah sampai ke lokasi di tempat Visla berada, ternyata tidak dibawanya lah Camille teman Visla itu, malahan dibawanya pasukan dengan senjata lengkap untuk membunuh Visla. Ketika mereka mulai melangkah maju, ditembaklah semua pasukan dan Vivian juga oleh Visla dengan senjata canggih yang menggunakan sensor telapak tangan saja. Ketika didekatinya Vivian oleh Visla, Vivian memohon untuk tidak dibunuh oleh Visla, dan Visla pun pergi meninggalkan tempat itu, dan pergilah dia ke tempat kediaman Blood. Ketika Visla mulai masuk ke kediaman Blood, kaburlah anak buah Blood keluar, karena mereka tahu bahwa Visla sudah ahli dan sangat berpengalaman dalam menghabisi lawannya. Lalu bertemulah Visla dengan Blood dan diambillah kapak yang berada di dekat meja, dan dipotonglah Blood dengan kapak itu oleh Visla. Done already, sir? Mr. Blood? Setelah Visla menghabisi Blood, lalu dicarinyalah Camille oleh Visla. Setelah ditemukannya Camille oleh Visla, digendong dan dibawanyalah pulang Camille oleh Visla, lalu dirawatlah Camille oleh Tesla. Setelah beberapa hari kemudian, Camille pun sudah mulai membaik kondisinya. Ketika Visla ingin menengok Camille, tapi tidak ditemukannya Camille di kamarnya. Ternyata Camille memang sengaja bersembunyi menunggu Visla datang ke kamarnya, lalu muncullah Camille di belakang Visla dan Camille pun mengacungkan sebuah pistol kepadanya. Alasan Camille menodongkan pistol ke arah Visla adalah, ternyata Visla pernah menjadikan keluarga Camille target pembunuhan dan Visla hanya menyisakan satu gadis kecil, dan ternyata gadis kecil itu adalah Camille.
Camille masih ingat jelas wajah orang yang menghabisi keluarganya pada waktu itu, dan benar ternyata tebakan dari Camille, ternyata pembunuhnya adalah Vizsla. Vizsla pun pasrah dengan keadaan, dan siap mati di tangan Camille. Lalu ditariklah pelatuk dari pistol itu oleh Camille dan suara tembakan pun terjadi. Ternyata Camille tidak menembak Vizsla, Camille pun takut dan membuang pistolnya. Lalu menangislah Camille dan Camille berterima kasih kepada Vizsla karena telah menyelamatkan dirinya dari penculikan yang dilakukan oleh Blood kemarin. Mereka pun akhirnya berdamai dan selesailah film dari Polar ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka jangan lupa like, dan jika kalian ada request film yang ingin diringkas silahkan tulis judul filmnya di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar gue lebih semangat dalam membuat ringkasan-ringkasan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, dan saatnya gue pamit dulu guys. Bye.